USB 4. Kita udah mendengarnya ya, pas kita ngelihat launching Ryzen Mobile 6000 series kemarin, terus juga Tiger Lake tahun lalu, sebenarnya udah support yang namanya USB 4. Bahkan MacBook terbaru pun udah support yang namanya USB 4 ini. Tapi sebenarnya apakah yang dimaksud dari USB 4 ini sendiri yang telah ditetapkan oleh forum implementasi USB atau USB IF? Dan apa sih pengaruhnya bagi kita para penikmat teknologi dan pengguna USB sehari-hari? Mari kita selidiki. Jadi, USB 4 adalah protokol terbaru yang ditetapkan oleh USB IF atau Forum Implementasi USB. Sebelum itu, mari kita sejenak kembali ke masa lalu awal mula USB, yaitu pada tahun 1996, di mana USB 1.0 baru keluar. USB 1 ini kecepatannya cuma 1,5 Mbps, jadi bisa dibayangin guys, ini megabit per second ya, bukan megabyte per second. Jadi, kalau kalian mau mindahin file atau film ukuran 1 GB gitu, pakai USB 1.0 ini bakal makan waktu 1,5 jam. Luar biasa ya. Sedangkan zaman now pakai USB 3 yang paling basic aja, itu kayaknya nggak nyampe beberapa detik ya untuk mindahin 1 GB. Nggak lama kemudian muncul USB 1.1, yaitu kecepatannya agak mendingan 12 megabit per second, dan loncatan yang lumayan jauh itu dari USB 1.1 ke USB 2 atau USB 2.0. Itu kecepatannya udah mencapai 480 megabit per second ya. Ya udah agak lumayan lah, sekitar 48 megabit per detik untuk transfer data. Itu dibilangnya zaman dulu itu udah high speed USB. Setelah high speed USB ini muncul lagi protokol baru dari 4 pin jadi 8 pin, dan itu muncul standar USB 3 atau USB 3.0 zaman dulu. Disebut juga dengan USB Super Speed karena bisa mencapai transfer speed up to 5 Gbps. 10 kali lebih kenceng ya dari kecepatan USB 2.0. Kecepatan ini mungkin udah sangat cukup buat mengakomodir SSD pada zamannya, tapi dengan adanya sekarang SSD yang makin kenceng, apalagi pakai NVMe, itu udah nggak cukup lagi. Muncullah standar baru, yaitu USB 3.2. Jadi yang tadi namanya USB 3.0 itu dinamakan ulang menjadi USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps Super Speed. Terus kemudian ada USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps. Ya ini penamaannya USB emang nggak susah ya. Jadi yang pertama tadi namanya USB Super Speed 5 Gbps, terus ada USB Super Speed 10 Gbps, dan yang terakhir USB 3.2 Gen 2 X2, yaitu USB Super Speed 20 Gbps. USB 20 Gbps ini udah nemenin kita sejak tahun 2019-an, maksudnya mulai implementasi secara luas. Dan udah banyak laptop high-end juga yang pakai USB 3.2 Gen 2 X2 ini yang dibarengi dengan DP dan juga power delivery. Sebenarnya udah mendekati Thunderbolt gitu. Cuma tidak dengan sertifikasi Thunderbolt dan kompatibilitas dengan perangkat Thunderbolt tentunya. Dan sekarang saatnya kita sampai ke era USB-C dengan protokol USB 4. USB 4 ini berbasis protokol Thunderbolt oleh Intel ya. Ya, jadi sebenarnya sekarang Thunderbolt itu udah didemokratisasi oleh Intel. Ada saatnya Intel juga jadi hero gitu di dalam kasus USB 4 ini. Karena protokol Thunderbolt ini udah diserahkan oleh Intel ke USB Promoter Group. Singkat cerita, dalam implementasi USB 4 ini, kalau ada vendor yang pingin bikin peripheral atau pingin bikin ya perangkat USB 4, atau entah itu laptop, motherboard, atau tablet, perangkat-perangkat lainnya, udah nggak butuh lagi lisensi dari Intel ya. Jadi udah bebas, semua orang bisa pakai USB 4 dengan protokol yang sama dengan Thunderbolt. Tapi again, tergantung manufacturer, tetap bisa dibikin USB 4 yang kompatibel dengan Thunderbolt 4 dan Thunderbolt 3, tapi semua perangkat Thunderbolt 3 dan Thunderbolt 4 practically sudah kompatibel dengan USB 4. Contohnya MacBook Pro 2021, kalau kita lihat product page, dia tulisannya Thunderbolt 4 garis miring USB 4 port-portnya. Ya, terus soal kompatibilitas peripheralnya sendiri, sebenarnya ini backward compatible hingga USB 2.0. Jadi misalkan ada mouse atau keyboard kalian yang masih pakai USB 2.0, tinggal colok pakai adapter ke USB-C dan itu masih jalan gitu. Tidak ada masalah sama sekali. Keempat, soal display output, USB IF juga telah bekerja sama ya dengan VESA. Dan ini soal DisplayPort atau DP Alt Mode 2.0 yang memungkinkan USB 4 bisa meng-output video hingga bandwidth 80 Gbps untuk
multiple 4K monitor, jadi kalau punya beberapa monitor 4K nggak masalah untuk USB 4 ini mestinya, tergantung support dari laptopnya sendiri, dan bahkan bisa output hingga mungkin 5K atau 6K atau bahkan sampai 8K gitu dengan refresh rate hingga 60 Hz. Dan ini tercapai oleh alokasi bandwidth yang dinamis ya. Jadi misalkan pun kita mencolok power delivery, terus juga transfer data dan layar ke port USB 4 yang sama melalui sebuah dongle pastinya, itu alokasi bandwidth-nya bakal dinamis. Jadi dia bisa ngatur antara bandwidth data dan juga display output-nya. Terus nomor 5 katanya di USB 4 ini untuk yang misalkan tablet atau laptop, itu kita udah nggak usah nyari-nyari lagi support PD atau enggak portnya, karena semua port USB 4 itu udah harus support PD ya. Tadinya kan kalau kita lihat USB 3.2 atau bahkan Thunderbolt pun nggak semuanya support PD gitu ya. Kadang kita baru beli terus wah kecewa nih nggak bisa ngecas pakai USB PD. Jadi ya mau nggak mau semua perangkat mobile yang support USB 4 ini udah pasti bisa dicas pakai USB-C, USB PD. USB PD sendiri kalau kita tahu selama ini bisa ngasih daya up to 100 watt ya. Biasanya kan laptop itu sekitar ya 65 watt, tapi kadang-kadang kan ada laptop seperti ROG Flow ini yang bisa sampai 100 watt gitu dayanya. Kalau kita lihat MacBook Pro pun ya 96 watt ya adapternya. Itu yang dinamakan oleh USB PD SPR atau Standard Power Range. Kabar baiknya adalah beberapa waktu lalu udah ada standar baru yaitu Extended Power Range yang bisa narik USB PD ini hingga 240 watt ya. Misalkan ada laptop gaming yang butuh daya 200 watt lebih, itu nanti rencananya bisa dicas via USB-C juga, terutama oleh USB 4 ini. Ya, pastinya itu membutuhkan adapter dan kabel yang khusus lagi ya, nggak bisa pakai sembarangan kabel, pastinya bakal korslet kebakaran mungkin. Jadi pastinya kita membutuhkan infrastruktur pengecasan yang entirely baru untuk Extended Power Range ini. Perlu diingat USB 4 ini punya dua varian ya, yaitu pertama USB 4 20 Gbps yaitu setara USB 3.2 Gen 2 X2 dan USB 4 40 Gbps yang setara Thunderbolt 3 dan Thunderbolt 4. Jadi yang paling perlu dicek adalah apakah dia versi 20 Gbps atau versi 40 Gbps. Cuma itu aja bedanya. Again, ini sangat mudah kan ya, considering kalau kita ingat seberapa ribetnya ya, menentukan sebuah port USB-C itu bisa apa aja gitu. Bisa DP nggak, bisa PD nggak, bisa... Ini kecepatannya ada 5, 10, atau 20 Gbps kan ribet banget. Sekarang tinggal antara 20 sama 40 Gbps, udah pasti support PD, support DP, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, implementasi USB 4 ini adalah kabar yang sangat baik ya untuk dunia pergadgetan dan perkomputeran, karena kita akhirnya punya sebuah port, satu port aja yang sangat universal, kenceng, smart, dan juga tidak terikat lisensi apa-apa lagi gitu. Bener-bener sebuah port untuk semua. Harapannya ya implementasi USB 4 ini bisa se-ekstensif dan secepat mungkin. Demi sebuah dunia yang gak akan pusing lagi soal pengecasan dan percolokan gadget. Haha. Ya, jadi itulah dongeng singkat kami soal USB 4. Kalau berkenan, jangan lupa like dan share video ini. Jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.